Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da amma ba'du. Bapak Ibu sedaya jamaah salat Isya rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringi kathah kenikmatan, nikmat iman Islam, ugi nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah melaksanakan pengaosan rutin. Mugi ibadah salat Isya ingkang sampun kita tindakaken menika ditampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in lan mugi benjang wonten yaumil akhir kula panjenengan sami kalebet umatipun ingkang badhe kantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pengaosan hadis saking kitab Riyadhus Shalihin. Tasih bahas bab sabar. Hadisnya panjang, nanti saya baca saja, nanti sedikit penjelasannya insyaallah. An Suhaib radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Suhaib bin Sinan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana malikun fi man qablakum wa kana lahu sakhirun. Dulu sebelum kalian ada seorang raja yang memiliki tukang sihir. Nggih. Seorang raja memiliki tukang sihir. Ini karena ngeten Bapak Ibu rahimakumullah. Raja ini mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Maka dia memiliki tukang sihir itu dalam rangka untuk menuruti apa yang menjadi keinginannya. Ya, dengan ilmu sihirnya kan nanti bisa memerintahkan ini dan itu, akhirnya orang-orang yang menyembah si raja tadi. Falamma kabiro qala lil malak, maka ketika tukang sihir tadi sudah usianya sudah tua, ya sudah tua, maka tukang sihir ini berkata kepada si raja, "Inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu sikhra." Ya, kata tukang sihir, "Saya ini sudah tua. Golek ocah enom, golek ocah muda, anak muda yang nanti akan saya ajari ilmu sihir." Kata si tukang sihir ini minta kepada si raja, "Saya ini sudah tua, maka carilah anak muda yang nanti tak ajari ilmu sihir." Bapak Ibu rahimakumullah, ya, ini menunjukkan bahwa kemaksiatan itu akan selalu ada generasinya, bahkan direncanakan. Wong maksiat niku direncanakan, Pak. Maka harusnya ya, kita sebagai orang-orang yang soleh, insya Allah ya, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang soleh, ahlul masjid ya. Kita juga harus memiliki pemikiran yang seperti ini. Mereka ahli maksiat itu semangat golek sapa wong sing bisa neruske maksiate ya. Jadi tukang maksiat niku nggih, ahli sihir iki lho. Tukang maksiat niku golek generasi sapa wonge sing bisa melanjutke maksiate. Lah mosok dhewe wong soleh ahli masjid orang golek generasi yang nanti akan melanjutkan kesolehan, yang nanti akan menjadi ahlul masjid. Nah ini penting ini Pak. Maka cari anak muda. Lah, kenapa anak muda? Ya cah nom niku sing tenagane
Ya kuat. Orang tua itu ya mungkin secara fisik sudah berkurang. Ya nek kon kerja wis ora iso abot-abot. Maka sing diandelke sinten? Anak muda. Maka dicari anak muda yang kelak bisa melanjutkan. Kalau dalam kasus ini berarti tak ajari ilmu sihir, sok gen iso dadi tukang sihir. Nah, maka ini menjadi PR kita bersama. Ya saya nginjenengan nggih takmir masjid, ya semua jamaah bagaimana caranya ya bisa mengajak anak muda ini untuk aktif dalam hal-hal yang baik, dalam hal-hal yang positif. Ya, lebih-lebih di masjid. Untuk apa? Regenerasi. Ya, regenerasi. Carilah anak muda yang nanti akan aku ajarkan ilmu sihir. Faba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka dicarilah anak muda, didapatkan anak muda yang nanti si tukang sihir ini akan mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun fa aqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Setelah itu si pemuda ini setiap kali hendak berangkat ke tukang sihir, dalam perjalanannya dia ketemu dengan rohib. Rohib itu ahli ibadah. Jadi perjalanan anak muda menuju tukang sihir ini dalam perjalanan ketemu dengan ahli ibadah, si rohib. Maka faqa'ada ilaihi, ya mampir, dia berhenti mendengarkan perkataan ataupun ucapan si tukang ibadah ini, ahli ibadah. Fa'ajabahu, perkataannya begitu indah, ya, menjadikan dia takjub, ya, perkataannya menakjubkan. Wa kana idza atasakhira marra bi rahibin waqa'ata ilaihi. Terus seperti itu. Jadi sebelum berangkat datang ke tukang sihir, dia mendengarkan nasihat dulu dari ahli ibadah. Setelah itu dia berangkat. Jadi yo ngaji, yo sinau sihir ini. Yo taat, yo maksiat. Nah, cah enom iki labil nggih. Anak muda itu yo masih labil. Nah gitu. Yo ngaji, yo sinau sihir. Yo taat, yo maksiat. Anak muda masih labil, cah enom ini. Maka faida atasakhira darabahu. Kan mesti telat. Datang ke tukang sihir itu mesti telat. Akhirnya dipukul sama tukang sihir. Teko mesti benteko telat terus. Ya, benteko telat terus. Fasyaka dzalika ila rahib. Maka kemudian si anak muda ini mudharasa, mengeluhkan kepada si ahli ibadah. Aku pergi pentungi karo tukang sihir, mergo telat, mergo terlambat. Maka kemudian si rahib mengatakan, idza khasyita sakhira faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Ngene, tak kei jalan keluar. Engko nek kamu datang telat ke tukang sihir, gawe wae alasan aku telat mergo kesibukan rumah. Keluargaku istilahnya ya ada kesibukan rumah. Lah nanti nek kamu telat pulang, ngomong saja iki ya mergo sinau ini sihir. Begitu terus ya. Setiap kali mau datang ke tukang sihir, dia belajar dulu dengan si ahli ibadah. Setelah itu nanti dia tukang sihir. Lah maka kemudian fabai nama huwa ala dzalik id ata ala dabatin azimatin qad habasat nasa. Sampai kemudian suatu hari dalam perjalanannya ada hewan yang besar yang menghalangi jalannya manusia. Kalau saya baca di syarah yang lainnya itu singa tapi besar, medeni wong, sehingga orang itu tidak bisa lewat situ karena takut. Ya. Maka
al-yaum a'lamu sakhiru afdal amir rahib afdal. Wah, maka hari ini nih, hari di mana saya membuktikan apakah si sihir tadi yang lebih ampuh atau si ahli ibadah. Ini podo-podo sinau nih, ya sinau kare ya kiai lah nih, sinau kali ustadz kali kiai, sinau kali tukang sihir. Lah si anak muda ini pengen ngetes mana ini ilmunya yang ampuh, kira-kira si rohib, si ahli ibadah atau si tukang sihir. Fa'akhadha hajarun, maka kemudian dia mengambil batu. Faqala Allahumma in kana amru rohib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabah hatta yamdin nas. Ya Allah, kalau ternyata engkau lebih cinta kepada si ahli ibadah daripada tukang sihir, maka bunuhlah hewan ini agar orang-orang bisa lewat. Faromaha faqatala wa madonnas, maka kemudian dilempar hewan itu mati. Ternyata ampuh ajarannya si abid, si rohib tadi, si ahli ibadah. Fa'atar rohib fa'akhbarahu, maka kemudian dia datang kepada si rohib, si ahli ibadah, kemudian menceritakan. Cerita lagi, tadi perjalanan ke sini ada hewan, kemudian tak lempar gini. Faqala lahu rohib ai bunayya antal yaum afdalu minni. Wah, kata si ahli ibadah, ilmumu luweh ampuh ketimbang ilmuku. Kata si ahli ibadah, antal yaum afdal, hari ini kamu lebih utama daripada saya. Qad balagha min amrika ma'ara, tingkatanmu jauh lebih tinggi daripada saya. Muridnya lebih dhuwur, Pak, ya. Tingkatan ilmu muridnya itu lebih tinggi daripada gurunya. Maka kemudian si rohib ahli ibadah ini mengatakan, wa innaka satubtala. Nah, di sini poinnya. Dan kelak kamu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmumu lebih tinggi daripada saya, kelak kamu akan diuji. Fa'in tulita fala tadullu alaya. Besok nek kamu nanti diuji, jangan engkau memberitahu tentang diriku. Ya. Wa kanal ghulam yabra'ul aqmah wal abros wa yudawin nasa min sairil adwa. Maka kemudian si pemuda tadi akhirnya dengan ilmunya Allah berikan karomah, dia bisa menyembuhkan orang buta, ya, dia bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhirnya dia mendapatkan karomah. Ya. Ya, kalau manusia biasa itu namanya karomah. Kalau nabi niku namine mukjizat. Jadi kalau nabi itu Allah berikan mukjizat. Tapi kalau orang seperti kita, orang biasa, asalkan dia kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi Allah akan berikan dia karomah. Dan dia bisa menyembuhkan penyakit. Ya, segala macam penyakit atas izin Allah, ya, disembuhkan. Fasami ajali sundil maliki karena qat'amiya. Lah, salah seorang jalis itu mungkin saya mungkin kalau tidak salah menterinya si raja itu matanya buta. Salah satu menterinya raja ini matanya buta, ya. Dan dia mendengarkan berita ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit buta. Siapa? Si pemuda. Akhirnya si menteri ini datang ke fa'atahu, mendatanginya, ya. Kemudian dia berkata, maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani faqala inilah ashfi ahadan. Ya, kata si anak muda,
Aku tidak menyembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan siapa-siapa. Ya. Innama yasfi Allah. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Nah ini Pak, penting Pak. Ya. Jadi bahwa ketika seorang berobat ya, kepada siapapun, ya, pada hakikatnya yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul itu. Ya. Bukan karena dokternya, bukan. Ya, tapi karena kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan juga karena obatnya, yaitu bagian dari ikhtiar ya, bagian dari usaha ya, betul ya. Tapi kesembuhan itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya tani yang Pak, termasuk angin iso nganti opnam. Nggih, rawat inap nganti seminggu. Mergone napa? Masuk angin. Eneng sing masuk angin dombene tolak angin sesuk wis nyambet gawe mari. Wis niku kersane Gusti Allah ngoten niku. Kesembuhan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata si anak muda tadi, ketika ada orang buta datang kepada dia untuk disembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan apa-apa. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala wa da'awtallah fasyafaka. Kalau kamu mau beriman, nah ini akhirnya anak muda ini dia berdakwah, mengajak menteri tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu mau beriman kepada Allah, kemudian kamu berdoa meminta kesembuhan kepada Allah, maka Allah akan menyembuhkanmu. Fa'amana billahi ta'ala fasyafahu wa ta'ala. Maka kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian Allah memberikan kesembuhan. Ya. Fa'atal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis faqala lahul malak man radda alaika basaraka. Loh. Ketika menteri itu datang kepada raja, "Loh kok wis mari? Kok kamu sudah bisa melihat? Siapa yang menyembuhkanmu?" Ya. Kata si menteri ini, yang menyembuhkanku adalah Rabbi, Tuhanku. Yang menyembuhkan adalah Tuhanku, Allah. Raja langsung marah. Apakah engkau memiliki sesembahan selain diriku? Pangeran ini aku kok. Nah, akhirnya raja ini marah. Akhirnya si menteri ini kemudian, awalaka rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Tuhan selain diriku? Qala Rabbi wa rabbuka Allahu. Tuhanku, Tuhanmu, pangeranku, pangeranmu ya Gusti Allah. Bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian menteri tadi ditangkap, disiksa. Ya. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Ya. Akhirnya kemudian fadalla ala hulamin, maka kemudian ketika disiksa, ya, siapa yang ngajari kamu? Si anak muda. Akhirnya anak muda juga ditangkap. Si menterinya ditangkap, anak mudanya juga ditangkap, disiksa. Ya. Siapa ini yang ngajari kamu? Padahal tadi ya, omongan gurunya itu betul. Innaka satubtama, wahai anak muda, kelak kamu akan mendapatkan sebuah ujian lain. Akhirnya dia ditangkap oleh raja, dan besok ketika kamu mendapatkan ujian, kamu jangan memberitahu tentang diriku. Ning mergo disiksa mboten kuat, Pak. Akhirnya anak muda tadi mengatakan, siapa yang ngajari? Si rohib, si ahli ibadah. Akhirnya ahli ibadahnya juga ditangkap. Memerintahkan 3 orang ini, ya si menteri, ya anak muda, ya si rohib, si ahli ibadah, untuk menyembah si raja dan meninggalkan agamanya. Si ahli ibadah tidak mau. Akhirnya kemudian di sini disebutkan, ya, itu disiksa dengan cara digergaji dari kepala ke bawah, terbelah menjadi 2. Ya. Sabar, tetap sabar. Ya. Si menteri ketika melihat si ahli ibadah disiksa, tidak menjadikan dia berpaling, dia tetap bersabar. Akhirnya si menteri diperintahkan untuk menyembah si raja, dia juga tidak mau, juga digergaji oleh si raja.
mati juga. Nah, tinggal si anak muda. Maka ya, adapun si anak muda ini, si raja mengatakan, ya, irji antinika fa'aba. Ya, kembali kamu kepada agamamu, maksudnya adalah menyembah si raja. Maka kemudian tidak mau. Ya. Faqala idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fas'atu bihil jabal fa idza balagtum dirwatahu fa in raja'an dini wa illa fatrahuhu. Bawa anak muda ini ke pucuk gunung. Anak muda ini bawa ke pucuk gunung. Tawarkan dia untuk kembali menyembah si raja. Kalau dia mau menyembah si raja, maka dibawa pulang. Kalau tidak mau kembali menyembah si raja, maka lemparkan dari gunung itu. Maka dibawa ke sana. Fadhahabu bihi faqala Allahumma finihim bima syi'ta. Maka ketika sudah di pucuk gunung itu ditawari, ayo nyembah rojo, tinggalkan agamamu. Tidak mau. Anak muda tadi kemudian dia berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungilah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta, sesuai dengan kehendakmu. Tiba-tiba kemudian gunung itu bergoncang. Ya. Tiba-tiba kemudian gunung itu bergoncang dan pasukan ataupun prajurit si raja tadi malah mereka jatuh sendiri. Ya. Kemudian si anak muda tadi datang lagi kepada si raja. Loh, lah kok saya urip? Loh kok masih hidup? Lah terus mana pasukanku? Pasukanmu mati. Ya, karena gunungnya berguncang. Maka kemudian si raja tadi mengatakan, bahwa dia ke tengah laut. Idhabu bihi fa'ahmiluhu fi kurkur wa tawassatu bihil bahr. Dibawa ke tengah laut, arep tenggelamkan. Ya, jadi dibawa ke pucuk gunung mau dijatuhkan, malah yang mati pasukannya. Ini sekarang si anak muda dibawa ke tengah laut, duncal ke seko kapal. Maka kemudian anak muda tadi juga berdoa dengan doa yang sama. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Malah akhirnya kapalnya jembali, pasukannya mati. Si anak muda tetap hidup. Dia datang lagi kepada si raja. Lo kok masih hidup? Mana pasukan? Pasukanmu mati. Ya, tenggelam. Maka kemudian ya, si anak muda tadi malah justru memberikan saran kepada si raja. Hei raja, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali kamu mau mengikuti apa yang aku katakan. Kumpulkan semua manusia, ya, manusianya kumpul. Warga, rakyatku kumpul, ya, kumpul di tanah lapang. Kemudian saliblah aku, kata si anak muda, ya, disalib, diikat di pohon atau di tiang, kemudian panahlah aku dengan mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam. Nanti kamu panah dengan mengucapkan Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut Allah, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si anak muda. Akhirnya benar, manusia semuanya dikumpulkan, harap dieksekusi mati ini Pak. Si anak muda mau dieksekusi mati dengan cara dipanah. Si anak muda diikat di salah satu tiang. Kemudian si raja mengatakan, ini yang eksekusi langsung rajanya, bukan prajuritnya ini. Kemudian rajanya manut, Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Rabbil Ghulam, Tuhannya si anak muda, dipanah. Dan akhirnya kemudian mengenai anak muda, akhirnya mati. Wah, si rojo percaya, wah ampuh tenan ini. Lah, masyarakatnya, rakyatnya tadi, loh,
Jarene Tuhan, si raja katanya Tuhan. Lah kok ternyata dia beriman kepada Tuhannya anak muda. Akhirnya rakyatnya semuanya juga beriman. Pinter ya Pak ya. Jadi anak mudanya ini pinter ini. Dia mengorbankan diri agar supaya apa? Semua rakyat ini menjadi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Rajane Pak. Oh alam ya. Dan ternyata ini nek saya baca ini strateginya Wali Songo seperti itu Pak. Nggih. Cekel dasi. Mulak buntute melu. Maka dulu itu ceritanya Wali Songo itu. Mereka ketika berdakwah itu yang didatangi siapa? Raja-raja. Anak rojo dipae dinikah. Wah, akhirnya rakyatnya kemudian masuk Islam. Nah, ini itu caranya seperti itu ya. Jadi apa istilahnya dulu? Cekel dase ya, pegang kepalanya, nantilah ekornya manut. Nah ini strateginya seperti itu. Maka si Gulam tadi, si anak muda, nek mau pengen bunuh, langsung kamu yang bunuh. Jangan pasukanmu, jangan anak buahmu. Dan dengan cara tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya si anak muda. Akhirnya kemudian rakyatnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah benar terjadi apa yang dikhawatirkan oleh si raja. Lah kok balik orang gelem nyembah rojo. Maka kemudian rajanya marah, memerintahkan untuk membuat parit. Parit niku napa sih? Jugangan napa? Ya. Membuat parit, kemudian diisi kayu bakar. Siapa yang tidak balik nyembah rojo, masukkan ke dalam parit itu. Ya. Nah, maka kutila ashabul ukhdud. Ayat nama surat apa niku? Ya, kutila ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud itu ya ini kisahnya. Ya. Akhirnya kemudian mereka yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau kembali menyembah si raja, mereka dimasukkan ke dalam parit tadi, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud al-buruj. Surat al-buruj niku nggih ada. Lah salah satu yang dimasukkan ke dalam parit api tadi adalah seorang ibu. Di sini disebutkan malam yarji antinihi fakhamuhu fiha. Siapa yang tidak mau kembali menyembah si raja, lemparkan dia ke dalam parit. Fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sopiyun. Sampai giliran ada seorang ibu masih gendong bayi. Seorang ibu gendong bayi. Fataqa asad antaqa fiha. Ibunya takut. Ya, apalagi dia punya anak kecil. Tapi yang boleh aku dicemplungke ke anakku, dicemplungke ning geni piye? Wajar seorang ibu ingin melindungi si anaknya. Maka ternyata faqala lahal ghulam. Ya. Bayinya tadi, anak kecil tadi yang digendong bisa ngomong. Bisa bicara. Ya ummah isbiri fa innaki alal haqi. Wahai ibu, bersabarlah. Sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Mula nanti kalau tidak salah nanti di kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan. Jadi ada bayi yang bisa bicara, ya. Salah satu Nabi Isa. Dua itu adalah bayi yang menyelamatkan si Zuraid. Lah yang ketiga ini bayi digendong ibunya. Ibunya arep diuncalke ning geni itu, dia takut. Kata si bayi tadi, ya ummah, wahai ibuku, isbiri, jazakumullah, bersabarlah. Fa innaki alal haq, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Akhirnya diuncalke. Nah, maka inilah yang disebut dengan ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Ashabul ukhdud itu mereka disiksa dengan cara dilemparkan ke dalam parit.
yang apik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Hadisnya panjang Bapak Ibu rahimakumullah. Lah, tapi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil tadi. Kalau mereka ahli maksiat, pertama pelajaran yang bisa kita ambil, kalau mereka para ahli maksiat, mereka itu semangat dalam mengajarkan kemaksiatannya, maka kula panjenengan sami sebagai insya Allah orang-orang soleh, orang-orang ahli masjid juga harusnya semangat dalam mengajarkan kebaikan. Kata lagi, ajarkan kebaikan. Sebagaimana mereka juga mengajarkan kemaksiatan. Nah itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, yang dipilih anak muda ini kok ya ten pundi-pundi ya Pak. Cah nom iki kok ya rada anu. Yes, angel. Yes. Jadi masjid ki sing nguasai cah cilik karo wong tua-tua. Bocil-bocil sama mbah-mbah sing nguasai masjid itu. Nah sing nom ini bisa dihitung, yang muda nggak tahu kemana. Lah ini menjadi PR kita. Ini menjadi PR kita. Semoga jenengan punya gagasan nopo, jenengan gadai ide nopo, agar supaya anak-anak muda itu aktif dalam hal-hal yang positif. Langkah-langkah aktif di masjid. Nah, ini menjadi PR kita. Ya, menjadi PR kita. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa ketika orang itu menyatakan diri beriman kepada Allah, pasti dia akan diuji. Tadi kata si rohib, kata si ahli ibadah, innaka satut tama, wahai anak muda, kelak kamu akan diberi ujian. Dan ini berlaku bagi siapa saja. Ya, ini berlaku bagi siapa saja yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti dia akan diuji. Ya ujiannya masing-masing, ujiannya berbeda. Maka ujian itu dihadapi dengan sabar, ya, dengan sabar. Nah ini mesti ya. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah rela berkorban untuk kemaslahatan, untuk kebaikan orang lain. Nah ini penting Pak. Ya. Si gulam, si anak muda tadi mengorbankan dirinya untuk kebaikan orang lain. Lah Ustaz, apakah itu bukan termasuk bunuh diri? Ya tidak. Ya, yang demikian tidak termasuk dikatakan sebagai bunuh diri. Karena apa? Maslahatnya lebih banyak. Wah, tadi rakyatnya akhirnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu strateginya si gulam, si anak muda tadi. Nah ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu rahimakumullah ya pentingnya rela berkorban ya untuk kebaikan, ya untuk kemaslahatan umat. Jangan egois. Nek egois ini si anak tadi egois, si anak muda tadi egois, ya wis mending aku balik nyembah rojo. Nggih, dadi murid tukang sihir, gek entuk fasilitas negara bisa. Kan gitu. Sebenarnya kan posisinya si anak muda nek dia mau saja jadi muridnya tukang sihir tadi, dia mendapatkan fasilitas negara. Tapi kan tidak. Si anak muda tadi dia yakin dengan keimanannya, kemudian itu tadi dia rela berkorban. Ini satu pelajaran ya bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah ya. Pelajaran dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ya dalam kitab Riyadhus Shalihin terkait dengan bab sabar ya. Nah, termasuk yang sabar ini ya tadi ibunya si kecil tadi ya, ibu dengan anaknya, ya ummah isbiri fa innaka alal haq. Maka Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kawula aturaken wonten pengaosan dalu menika, insyaallah nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang.